Puji syukur, marilah sama-sama kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat serta iman dan Islamnya. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita pada pagi hari ini senantiasa diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehadiran kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi. Semoga dengan salawat ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat tibil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah taklim subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taklim subuh pada pagi hari ini saya ingin memberikan tentang penyakit hati, yaitu hasad. Jadi penyakit hati ini ternyata sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu tentang kedua putranya Habil dan Qabil. Karena Qabil ada penyakit hati, maka saudaranya dibunuh oleh Qabil. Jadi sudah ada di sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terakhir di kita. Jadi penyakit hati itu, hasad itu iri, dengki. Jadi apa yang orang lain senang, dia nggak senang. Orang lain susah, dia senang. Jadi nggak boleh ngeliat orang senang. Bisa meriang panas dingin ya.
Jadi jangan sampai penyakit hasad ini mendarah daging di hati kita. Karena nanti itu susah disembuhkan. Karena kalau sudah benci sama orang sampai ke hati, ya nanti hati-hati. Karena penyakit hasad ini kata Rasulullah SAW akan menghilangkan amal kebaikan kita dengan sendirinya. Karena dia akan membuat pernyataan, statement yang tidak suka sama dia. Nanti disebarin ke orang. Itu. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang dihadis riwayat Abu Daud, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba." Kata Rasulullah SAW bersabda, hindarilah kamu daripada hasad, karena hasad itu memakan segala amal kebajikan bagaikan api memakan kayu bakar. Jadi hilang tuh amal kebaikan kita. Ibaratnya api membakar kayu, kan lama-lama jadi bara, habis. Jadi kalau sudah kita ada penyakit hasad, itu hati-hati ya. Jangan sampai kita mendarah daging di hati kita kalau kita benci sama orang. Yang namanya manusia pasti ada rasa tidak suka sama orang, sama tetangga, teman, ataupun saudara. Pasti yang namanya manusia punya sifat itu. Tapi jangan sampai kita terlalu dalam. Kalau misalkan beda pendapat atau apa, boleh yang namanya di masyarakat ataupun di apa namanya kayak rapat dengan RT, RW ataupun masjid, wajar kalau beda pendapat. Tapi jangan sampai beda pendapat itu membuat hati kita terlalu dalam sakitnya. Karena itu akan merusak segalanya di diri kita. Apa yang kita hasilkan di output tetap nggak baik. Karena kita sudah tidak suka. Salah contoh misalkan tetangga kita sama-sama rumah sama, tipe 2, 1 sama, 2 kamar sama, 2 kamar, punya motor sama, punya motor. Tapi ketika salah satu beli mobil, ada tuh yang diomongin, hebat beli mobil, padahal hasil korupsi, kan ada di hati kita. Padahal kan dia nggak tahu tuh mobil dari mana, paling hasil dari pesugihan atau apa. Nah dia nyebarin itu ke tetangga yang lain. Si A baru mobil baru, Innova baru lagi, jangan-jangan hasil korupsi. Udah nyebar tuh. Sampai-sampai kalau dia sembahyang ke masjid ketemu itu seorang tetangga gak mau, amprokan, tadulah dia masuk kelas sono gola sini. Padahal ke masjid pintu ada 3, bebas dari mana aja. Tapi karena ketemu dia dari sono dari sini, padahal ketemu di sono di ujung. Ya, ataupun tetangganya jadi imam, dia jadi makmum nggak mau, jadi imam lagi. Pulang. Tadi udah masjid pulang, nggak mau jadi makmum. Tuh karena penyakit hati. Hati-hati. Jadi jangan sampai segitunya. Ya. Ada satu lagi misalkan, ini dalam hasad ini penyakitnya dalam hal apapun, ibadah ataupun dunia, sama. Jadi dia nggak mau dilebihi, karena merasa udah pintar mungkin, jadi jadi imam, bacanya juga belum becus, jadi imam. Ada yang tadi yang beli mobil, karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia manggil orang, tetangga maksudnya, untuk mensyukuri. Ternyata mobil itu hasil daripada dia naik jabatan, jadi manajer, dikasih mobil sama perusahaannya satu. Udah tahu kan?
Berarti bukan dari korupsi atau dari pesugihan, tapi ada aja omongannya. Belagu, nggak ada yang syukuran, bilang aja mau pamer. Ya, kan ada aja karena sudah sakit hatinya terlalu dalam, jadi nggak mau orang senang. Ya, jadi ada aja, padahal udah kasih tahu bukan korupsi, tapi diomongin. Belagu, ngundang orang, bilang aja mau pamer mobil baru untuk mobilnya, memperkenalkan mobil baru, padahal dia mah syukuran bahwasanya itu mobil perusahaan, bukan mobil dia, cuma menjabat jadi manajer dikasih mobil, kan begitu. Jadi apapun yang orang lakukan dan dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak terima. Itulah penyakit hasad. Jadi penyakit hasad itu salah satunya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia punya rumah udah dikasih sama Allah. Punya motor udah dikasih, cuma belum punya dikasih mobil, tapi kurang bersyukur. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita rezeki masing-masing. Udah ada di kitab Lauhul Mahfuz di sono di atas. Jadi kita walaupun kita kerja di rezeki, dapat segitu Allah tentukan. Jadi Allah tahu yang kita mau. Kadang kita nggak mau, kita doa tapi nggak dikabul sama Allah. Belum, doa itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat yang tepat. Bisa jadi di dunia tidak dikabulkan oleh Allah, tapi dia akan menjadi penolong di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan putus berdoa. Jadi kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan ngedumel bahasanya, gitu ya. Ataupun ada lagi, misalkan ini ada salah satu contoh saja. Di Jakarta itu pengurus DKM, pengurus masjid negor jamaah. Nah jamaahnya nggak terima. Jadi sampai disantet tuh pengurus DKM-nya. Ya, ngeri-ngeri sedap juga tuh ya. Ya untungnya Masjid Taqwa nggak ada yang di jamaahnya. Ya, saya ngeri juga nih negor jamaah tadi santet saya. Ya, sampai begitu aja ditegur, padahal mungkin buat kebaikan. Tapi nggak seneng terima. Belagu amat negor gua. Ibadah juga belum becus, negor-negor gua. Ya mungkin karena merasa sakit hati atau bagaimana, santet tuh pengurus DKM. Tapi nggak kenapa-napa tuh pengurusnya. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Yang penting kita, ketika kita dinasihatin orang, dikasih tahu orang, kita terima dengan lapang dada. Mungkin ini masukan dari kita, dari orang lain. Kan yang menilai orang lain, bukan diri kita. Kalau diri kita udah tutup pasti baik. Rajin ibadah gue mah pasti diterima. Ya belum tentu. Yang lihat orang lain. Lah kalau orang lain ilmunya lebih bagus, ketahuan kita. Masih kurang ilmunya, kan begitu. Kalau menurut kita udah benar, tapi kan yang menilai orang lain, bukan kita. Jadi kalau kita dinasihatin orang ataupun dikasih tahu yang sebagai masukan kita, udah terima lapang dada. Kalaupun tidak baik, ya udah nggak usah diinin, gitu ya. Jadi kita semaksimal mungkin supaya menjauhi penyakit hasad. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada kita jauhin hasad. Ya. Karena kan di dalam Al-Quran surat Al-Falaq ya, wa min syarri hasidin iza hasad. Nah itu. Jadi dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi kalau dengki itu kalau sudah ada niat udah pasti jadi yang menggerogoti hati kita. Jadi apapun yang hati kita lakukan, kalau hati kita baik, insya Allah outputnya baik. Anggota tubuh kita baik. Tapi kalau hati kita tidak baik, bawaannya iri mulu, dengki mulu dengan orang lain, outputnya udah jelek. Walaupun kita rajin sholat,
rajin baca Quran, tapi kalau di hati kita masih ada benci sama orang sampai apa namanya ya, udah nggak bisa dibendung lah bencinya itu, ya percuma salat kita. Yang tadi kan akan menghilangkan amal kebaikan kita pelan-pelan. Yang tadi udah kita kumpulin di pahala, gara-gara hasad hilang. Yang tadi udah segunung ciut ke bawah, hilang pahala kita. Nah itu yang harus kita hindari benar-benar. Adapun sampai-sampai Raden Maulana Makhdum Ibrahim alias Sunan Bonang menuliskan lirik lagu yaitu Obat Hati. Nah, Obat Hati ini sudah dipopulerkan oleh Opik, sang penyanyi religi, sampai dengan menuliskan syair itu. Karena Sunan Wali Songo itu kan menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam dengan berbagai macam cara. Ada melalui kesenian wayang kulit, ya, kesenian syair. Jadi biar masuk ke dakwahnya. Jadi biar nggak kita mau didoktrin. Jadi biar tidak seperti itu karena dulu kan masih zamannya kepercayaan. Jadi pelan-pelan Wali Songo supaya beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya biar masuk? Ini orang demen kesenian, udah wayang kulit, diniin biar masuk. Nanti ngerti dengan sendirinya. Nah, kalau Sunan Bonang melirikan syair sebagai obat hatinya. Ya. Dalam liriknya kan dinyanyikan, dipopulerkan oleh Opik. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Hafal Pak? Seperti itu syairnya kira-kira. Jadi yang pertama baca Quran dan maknanya. Insya Allah kalau kita istiqomah baca Quran, walaupun 1 ayat, 1 ain, 2 lembar, sampai hatam, alhamdulillah. Kalaupun nggak sampai hatam, tetap istiqomah. Saya 2 ayat. Allah nggak maksa kita tiap hari harus hatam, enggak. Yang penting kita baca Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran kita yang di pojokan posisinya diem, nggak berubah. Pojokan aja dirinya gitu, nggak berubah. Berarti nggak pernah dibaca. Kalau pindah tempat berarti dibaca-baca nih. Kadang di tempat duduk, kadang nih. Nah, insya Allah itu pasti dibaca. Jadi jangan Quran sebagai pajangan di rumah kita. Baca. Di masjid juga dibaca, di rumah juga dibaca. Saya 2 ayat, ya, walaupun belum lancar tetap istiqomah baca terus. Itu lebih baik daripada tidak baca sama sekali. Ya. Jadi jangan beranggapan, aduh gua harus hatam. Ya enggak juga, tapi hatam lebih bagus. Yang penting setiap hari kita baca Quran. Insya Allah, kalau kita baca Quran, karena Al-Quran itu sebagai obat penawar juga dari segala macam penyakit. Kalau kita galau, ya baca Quran. Kita perlu rezeki Allah, baca Quran aja. Nanti insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu penawar juga penyakit hati. Jadi lama-lama nanti kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat malam perbanyaklah, dirikanlah sholat tahajud. Tapi di samping sholat sunnah, sholat wajibnya juga dilaksanakan. Jangan sholat sunnah, tahajud dilaksanakan, sholat wajibnya kagak, sama aja. Ya, tapi yang wajib dulu. Setelah itu baru sholat sunnah tahajud. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sholat malam kita, mohon dihindari dari penyakit hati, mohon dibimbing dalam mengarungi hidup di dunia,
dipertebal iman kita, Islam kita, ya, jangan sampai kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat tahajud, Masya Allah, ya, kalau kita berdoa, mungkin Bapak-Bapak juga sudah ada pernah tahajud, sudah bisa merasakan apa yang dihasilkan dari sholat tahajud sepertiga malam, ya. Jam 3 atau setengah 4 kita bangun, kita sholat sunnah tahajud. Kita mohon kepada Allah. Karena ketika kita sholat tahajud, Allah langsung yang turun melihat hambanya, yang mana nih yang mau berdoa, yang mana nih yang mohon bimbingannya. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah insya Allah ketika kita istiqomah dalam melaksanakan sholat sunnah tahajud, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Dari segi apapun, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Ya, di perusahaan bisa jadi dia ada jabatan. Ya. Di masyarakat disegani. Jadi Allah Maha tahu, Maha segalanya. Dia tahu hambanya. Yang penting kita secara istiqomah bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Walaupun tidak bisa tiap hari, nggak apa-apa. Seminggu 2 kali, seminggu sekali, atau sebulan sekali. Yang penting pernah melaksanakan sholat sunnah tahajud. Ya. Karena kita pekerja mungkin capek, ya waktunya pas libur. Ya malam minggu, misalkan kan malamnya besoknya libur nih hari ini, mungkin malamnya kita bisa sholat sunnah tahajud. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh, berkumpullah dengan para alim ulama, para ustadz. Ketika ada pengajian hadir, sehingga kita bisa menambah keimanan dan ketahuan kita dalam hal agama. Kan di ustadz itu nggak ngomong biasa, pasti dia memberikan sedikit tausiah ilmunya kepada kita, buat bekal kita, buat pegangan kita. Jadi jangan ulama dijauhi, repot tar urusan. Kadang manusia, ulama yang tidak istiqomah, ulama yang yang tidak sesuai dengan perintah Allah diikutin. Ya, ulama yang istiqomah, yang benar-benar dijauhin. Yang jadi sesat siapa? Kita. Jadi hati-hati juga karena sekarang zamannya sudah akhir zaman. Ya, jadi banyak yang ketipu juga dengan para alim ulama yang tidak istiqomah, tapi kita ikutin, jadinya kita sesat. Kalau udah sesat, aduh, masuk neraka ya barang ulama itu kalau yang nggak ngikutin perintah Allah dan Rasulnya yang tidak istiqomah. Jadi kita harus benar-benar kalau sekiranya tidak sesuai, cari ulama yang istiqomah, yang bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi pentingnya kita berkumpul dengan orang soleh, ya, bukan yang nangis pas soleh, bukan. Orang soleh, ada ulama yang berilmu, itu yang harus kita deketi. Kita kumpul, walaupun kita nggak dengar tausiahnya, tapi kita kumpul nih sama dia. Ya, minimal kan dia mengeluarkan apa. Nah itu ya, yang menjadi nasihat ataupun kita bisa tanya jawab dengan beliau masalah segi agama. Jadi jangan sampai kita menjauhi para alim ulama, justru kita mendekati, karena sekarang zaman-zamannya udah akhir zaman nih, banyak yang goyah keimanan kita dan ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang goyah, ya. Akhirnya kita masuk aliran dia sesat, ya. Dari zaman dulu sebenarnya udah ada, cuma sekarang lagi gencar-gencarnya lagi, gitu ya. Jadi kalau nggak kita mendekati ulama, belajar ilmunya, nanti ntar kita tersingkir dengan sendirinya mengikuti ajaran yang nggak benar, yang membawa kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Puasa wajib, di samping itu puasa sunnah.
Yang kita lakukan yang gampang ya Senin Kamis lah puasa ya. Ada juga melaksanakan puasa Nabi Daud ya, itu kalau nggak berat, soalnya kalau Nabi Daud Senin puasa, Selasa enggak, selang-seling kelewatan ulang ya. Jadi yang gampang, yang sering kita lakukan Senin Kamis saja udah, seminggu 2 kali cukup, berarti sebulan 8 kali, karena puasa itu juga memberikan kesehatan bagi tubuh kita ya. Puasa sunnah nggak apa-apa, Senin dan Kamis, apalagi Kamis itu amal kita pas malaikat melaporkan amal kebaikan kita ketika kita puasa, alhamdulillah. Makanya hari Kamis itu laporan amal, setiap Kamis tuh dicatat, laporkan. Terakhir kita lagi puasa, alhamdulillah, berarti masuk amal kebaikan. Ya minimal kita melaksanakan Senin Kamis, karena puasa itu untuk mensehatkan diri kita juga, jiwa kita juga ya, karena menahan hawa nafsu yang tadinya mau syirik sama orang, mudeki karena kita puasa, ditahan. Nah, gunanya seperti itu, untuk membentengi kita dari segala hal yang membuat hawa nafsu kita tak terkendali. Dengan puasa, hawa nafsu kita insya Allah terkendali ya. Jangan puasa Ramadan aja setahun sekali puasanya, tapi lumayan sebulan. Tapi biar istiqomah setelah Ramadan, ikuti Senin Kamis seminggu 2 kali ya. Kalau mau puasa Daud, monggo silakan ya. Kayak teman saya 2 tahun puasa Daud, karena dia ada suatu penyakit yang mungkin dekat ulama suruh puasa Daud. Alhamdulillah 2 tahun Pak ngikutin puasa Daud, penyakitnya lama-lama sembuh gitu ya. Tapi itu Senin selang-seling, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak. Jangan lupa tetap suruh ulang lagi gitu. Yang terakhir, yang kelima, zikir malam perbanyaklah. Jadi kita berbanyak baca zikir beriman, astagfirullahaladzim, minimal. Zikir apapun silakan. Yang penting kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu kan mohon ampun kepada Allah, agar apa yang saya lakukan hari ini seharian diampunkan dosanya. Karena yang namanya manusia ada aja, ada yang diomongin ataupun buat dosa lah, minimal dosa kecil, dosa kita diampuni ketika kita beristighfar. Sehari 100. Astagfirullahaladzim, nggak ada 2 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yang penting hati kita zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan nggak zikir, karena manusia tempatnya salah dan dosa udah pasti ya. Ulama juga, kiai juga pasti ada salahnya, tapi tingkatannya beda zikirnya. Kalau kita cukup astagfirullahaladzim, atau kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, saya dulu istighfar tuh baca. Habis sholat wajib kan kita baca. Jadi mudah-mudahan dengan obat hati yang disyairkan oleh Sunan Bonang secara istiqomah, mudah-mudahan menjauhkan diri kita dari penyakit hati ya. Tetap kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit. Nah, yang paling bahaya penyakit hati. Hilangkan Pak ya. Kalau kita nggak suka sama orang, nggak benci sama orang, baca istighfar. Jadi penyakit hatinya nggak terlalu dalam. Kalau sudah terlalu dalam tadi, kita udah ngumpulin pahala segunung. Karena penyakit hati hilang dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan selalu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terhindar dari namanya penyakit hati ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa, semoga kita selalu diberikan
kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayo, monggo. Gelasnya dulu. Cik, udah duluan, Cik. Kita nikmatin Ahad pagi pada subuh, nikmatin coffee break bahasanya. Oh, udah duluan? Udah duluan? Wali goreng. Pak, di sini kosong. Gorengan ayah, bubur ayah, roti ayah, komplit alhamdulillah. Nah, oncom. Ayah wae ya, teh. Tah. Komplit. Pari wae. Donat ayah.
Kono nang. Jangan deket-deket nggak agak kelihatan. Manis lah. Kita makan bubur. Kopi hitam. Kopi hitam. Ini. Ambil yang banyak ini. Nah, Bawa nih pada muda-muda apa?